kita akan mulai belajar dengan Ibu Herlina Kasih Intan Permata SPD dari Sidorejo Lor 3. Silahkan Ibu Intan. Terima kasih Ibu Katarina, juga PGRI Kota Salatiga yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar bersama anak-anak dalam program Belajar dari Rumah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa kelas 1 dimanapun berada. Apa kabar anak-anak semua pagi ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, selalu ceria. Ya, anak-anak harus selalu ceria ya. Kenapa? Ya, karena dengan ceria itu bisa menampilkan hati yang gembira, sehingga hati yang gembira membuat kita belajarnya tambah semangat. Ya, begitu anak-anak. Nah, siswa, kalau saya bilang siswa SD ceria, gitu ya. Siswa SD ceria. Sekali lagi, siswa SD ceria. Nah, anak-anak, di masa pandemi seperti sekarang ini, dengan selalu ceria, kita akan selalu senang belajar di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Seperti saat ini, Bu Guru sangat senang sekali dan juga ceria karena bisa mendampingi anak-anak untuk program belajar dari rumah untuk siswa-siswa kelas 1 secara daring live YouTube seperti ini dengan menggunakan channel PGRI Kota Salatiga. Program ini diselenggarakan oleh PGRI dan Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Nah, di rumah anak-anak bisa belajar dengan Bapak dan Ibu, di sekolah dengan Bapak Ibu guru. Nah, sekarang dengan Ibu guru. Dengan siapapun anak-anak bisa belajar di masa pandemi seperti saat ini. Harus tetap semangat ya anak-anak. Nah, semoga belajar setiap hari ini selalu mendapat ilmu yang bermanfaat agar anak-anak semua akan menjadi siswa yang cerdas, ceria, dan berkarakter. Siswa SD ceria. Nah, ceria selalu anak-anak ya. Nah, sebelumnya kita akan berkenalan dulu anak-anak ya. Masa anak-anak belajar dengan Bu Guru tidak tahu namanya ya. Terlebih untuk yang siswa kelas 1 di sekitar Kota Salatiga, jika nanti bertemu kita bisa saling menambah silaturahmi. Ya. Izin share screen dahulu Ibu Katarina. Nah, anak-anak, perkenalkan. Maaf ini ada bentar Ibu. Perkenalkan, nama saya Herlina Kasih Intan Permata. Anak-anak bisa memanggil saya Bu Intan. Sehari-hari saya mengejar di SD Sidorejo Lor 6, Kota Salatiga. Dan ini adalah email saya. Nah, jika nanti ada pertanyaan atau kita menyambung silaturahmi, bisa menggunakan email ini anak-anak. Nah, mari kita awali belajar hari ini dengan berdoa bersama. Semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya anak-anak, nanti anak-anak dapat ikut serta berpartisipasi dalam belajar ini menggunakan live chat yang ada pada
channel ini. Jika ada pertanyaan dari Bu Guru, anak-anak bisa mengetik jawaban di live chat itu ya, sehingga kita belajarnya anak-anak Bu Intan memberikan pertanyaan, anak-anak bisa menjawab. Pertanyaannya juga tidak susah-susah, jadi anak nanti bisa untuk berinteraksi dalam program ini. Nah, sekarang kita mau belajar apa ya hari ini? Materi yang akan kita pelajari yang pertama nanti adalah ungkapan kalimat perintah beserta tanggapannya. Yang kedua, tentang sila ketiga Pancasila. Nah, mungkin anak-anak telah belajar hari ini dari Bapak Ibu guru di sekolah ataupun juga di rumah ya. Namun, kita akan memperdalam materi ini sehingga anak-anak akan lebih bisa memahaminya dan bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dipelajari saja anak-anak materi ini, kita praktekkan juga. Anak-anak nanti jadi tahu untuk apa sih kita belajar tentang ungkapan kalimat perintah dan tanggapannya? Untuk apa sih kita tahu tentang sila ketiga Pancasila? Ada manfaatnya dalam belajar hari ini. Nah, dengan kita mempelajari materi ini, anak-anak dapat membuat kalimat perintah seperti gambar, memberikan tanggapan dari sebuah kalimat perintah. Kemudian anak-anak mempraktekannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ya memberikan perintah dengan kalimat yang baik. Bagaimana ya memberikan tanggapan ketika mendapat sebuah perintah. Nah, ini ada ilmunya anak-anak. Nah, biar kita tetap menjadi siswa yang berkarakter, nah, tahu memberi kalimat perintah dan memberi tanggapannya. Kemudian mengenal sila ketiga Pancasila, karena anak-anak tinggal di negara Indonesia yang memiliki lambang negara kita Pancasila. Nah, itu ada simbol-simbol dan sila-sila dalam Pancasila, anak-anak jadi tahu. Nanti kita hanya mempelajari untuk yang khusus sila ketiga Pancasila. Dan kita juga bisa tahu sikap apa yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yang tentu bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari juga, anak-anak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah disiapkan alat tulisnya? Iya. Mari kita mulai belajar. Bu Intan memiliki sebuah cerita dahuluan anak. Nah, ini perkenalkan ya, ini adalah Benny. Nah, hari ini hari Minggu. Benny senang sekali karena teman-temannya akan datang untuk bermain di rumahnya. Benny segera menyiapkan mainan-mainan yang dimilikinya yang akan digunakannya untuk bermain. Nah, anak-anak bisa lihat ya, itu di situ ada buku-buku. Ternyata Benny ini senang sekali mengoleksi buku-buku anak-anak, buku cerita, buku gambar, ada pesawat, ada robot, dan lain-lainnya. Tentu anak-anak juga memiliki ya mainan-mainan seperti ini. Dan perasaan anak-anak ketika teman-temannya akan datang pasti juga akan senang ya, akan ada teman bermain bersama. Kita lanjutkan ceritanya. Teman-teman Benny sudah datang. Mereka gembira sekali karena akan bermain bersama. Benny menyambut kedatangan teman-temannya. Nah, ini ya teman-temannya bertiga ini. Ada Sony, Edo, nah sama Roni, anak-anak ya. Ini mereka bertiga datang, apalagi disambut dengan Benny yang ramah dan mainan-mainannya yang sudah disiapkan, nah tentu sangat gembira. Nah, anak-anak kalau ada temannya datang, tentu ya akan menyambut dengan ramah. Dan kalau anak-anak bertamu ke rumah temannya untuk bermain juga harus dengan cara yang baik juga, mengucap salam, kemudian juga harus tetap yang sopan di rumah temannya, walaupun di situ ada banyak sekali mainan, tetap harus memiliki sikap yang baik. Mereka asyik sekali bermain sambil bercerita tentang pengalaman mereka yang seru. Nah, ini ada yang membaca buku, ada yang bermain robot-robotan, sedangkan Benny sedang bermain pesawat dan tanknya. Nah, karena menikmati keseruan bermain, tidak terasa telah bermain bersama selama 2 jam. Teman-teman Benny segera berpamitan untuk pulang. Nah, jika anak-anak bermain di rumah temannya, ya harus tahu waktu juga anak-anak ya.
walaupun sudah minta izin dulu tentu dengan orang tua kalau mau bermain di rumah siapa, agar apa? Orang tuanya tidak bingung ketika mencarinya. Kemana ya bermainnya? Oh, di rumah Beni. Nah, kemudian kalau sudah selesai bermain juga tentu berpamitan dulu. Kalau ada mama dan papa dari temanmu yang tempat bermain, ya harus berpamitan dulu. Nah, Beni meninggalkan ruangannya tanpa merapikan mainannya. Nah, ternyata Beni tadi mengantarkan temannya sampai keluar dan tidak merapikan mainannya. Mama Beni terkejut melihat mainan-mainan Beni yang masih berserakan. Nah, Mama Beni ini dari luar masuk, loh, kenapa ini ruangannya masih berantakan? Kenapa Beni tidak membersihkan, merapikan kembali mainannya ya? Mama segera memanggil Beni. Beni, kemarilah. Nah, ya Bu, kalau dipanggil ibu atau orang tua harus segera datang ya. Mama segera memanggil Beni dan menanyakan mengapa mainannya belum dirapikan. Beni, mengapa mainanmu belum dirapikan begini nak? Katanya mamanya Beni. Ternyata Beni lupa anak-anak. Mama meminta Beni untuk merapikan kembali mainannya. Ayo Beni, kenapa ini mainanmu belum dirapikan? Nah, sampai di sini. Anak-anak, ketika Mama meminta Beni untuk merapikan kembali mainannya, kalimat apa yang akan diucapkan oleh Mama kepada Beni ya? Ayo, kalimat apa yang akan diucapkan Mama kepada Beni? Mungkin anak-anak bisa mengetik di live ini, di live chat ini. Ayo, kalimat apa yang akan diucapkan Mama kepada Beni? Silakan. Ada yang bisa menjawab di live chat? Masih Bu Intan tunggu. Kalimatnya apa ya yang akan Mama sampaikan kepada Beni? Karena Mama meminta Beni merapikan kembali mainannya, tentu Mama akan mengucapkan sebuah kalimat. Apa kalimatnya? Ada yang sudah mau menuliskan dan mengirimkan di chatnya, di live chat? Silahkan diketik. Apa kalimat yang akan disampaikan Mama Beni? Ini sudah ada 95 yang bergabung dalam belajar pagi hari ini. Terima kasih anak-anak, luar biasa. Kalian ikut belajar bersama, menambah ilmu bersama, terutama untuk siswa-siswa di Kota Salatiga. Apa ya kalimatnya? Ini belum ada yang mengirim. Masih saya tunggu. Ya, ini ada yang sudah mengirim. Beni, rapikan mainannya kembali. Tolong Beni, rapikan mainannya. Ada juga yang, ayo Beni, beresin atau rapikan mainannya. Luar biasa. Kalian hebat. Nah, anak-anak hebat ini ya. Bisa menyampaikan sebuah kalimat perintah yang akan disampaikan Mama kepada Beni. Nah, kita akan lihat ya. Iya, betul sekali anak-anak tadi. Beni, rapikan kembali mainanmu nak. Bisa seperti ini, atau yang kedua, kembalikan mainanmu pada tempatnya lagi, Beni, agar kamu mudah untuk mencarinya kalau mau main lagi. Betul tidak, anak-anak? Apakah anak-anak sudah melakukannya di rumah ketika setelah bermain, anak-anak merapikan kembali mainannya, nanti ketika bermain lagi, tentu anak-anak tidak akan sulit mencarinya. Jadi tidak perlu memanggil-manggil mama, mama, di mana bolaku, mama, di mana bukuku. Nah, ini sebuah kemandirian anak-anak. Jadi biasakan, ini hal kecil. Ketika anak-anak mengambil sesuatu, kembalikan ke tempatnya. Setelah bermain sesuatu, kembalikan ke tempatnya. Hal yang kecil ini jika terus anak-anak berkelanjutan akan saat tidak akan jadi orang pelupa dan rapi pasti rumahnya ya. Nah, ini ya dua kalimat ini. Beni, rapikan kembali mainanmu nak, atau
Kembalikan mainan pada tempatnya lagi, Beni, agar kamu mudah untuk mencarinya kalau mau main lagi. Nah, ini ya, teman-teman yang sudah mengirim di live chat, terima kasih. Banyak sekali yang sudah mengirimkan. Dan jawabannya semua betul. Nah, 100 semua untuk anak-anak di pagi hari ini. Nah, anak-anak, sekarang apa tanggapannya Beni ya untuk perintah yang sudah disampaikan Mama tadi? Coba ada 2 pilihan, nanti anak-anak tinggal mengetik di pilihan jawabannya A atau B. Yang A, Mama saja yang rapikan ya, aku sudah capek, Ma. Nah, atau yang B, baik, Ma, Beni akan segera rapikan. Maaf, Beni tadi lupa, Ma. Nah, coba jawab lagi di live chat. Mana yang akan anak-anak pilih? Jawaban tanggapan Beni yang A atau yang B? Nah, kalau anak-anak capek, Mama saja yang rapikan, aku sudah capek. Nah, itu boleh tidak itu? Nah, mana yang akan anak-anak pilih jawabannya? Yang A atau yang B? Nah, ayo berinteraksi lagi di live chat kita. Anak-anak hebat pasti tahu jawabannya. Jawaban yang A atau yang B? Yang A, Mama saja yang rapikan ya, aku sudah capek, Ma. Atau yang B, baik, Ma, Beni akan segera rapikan. Maaf, Beni tadi lupa. Iya, ini sudah ada yang jawab banyak sekali. Bagus sekali. Iya, luar biasa. Betul sekali. B, anak-anak ya. Iya, sudahkah anak-anak seperti itu juga? Baik, Ma. Akan aku rapikan lagi. Nah, tidak boleh, aku capek. Nah, itu juga tidak baik anak-anak ya. Nah, jadi kalau kita mendapat perintah, seperti itu tadi. Nah, yang sudah jawab betul sekali, 100 lagi buat anak-anak, luar biasa. Nah, sekarang Beni sudah merapikan kembali mainannya ya. Tadi kata-kata kalimat perintahnya Mama, kembalikan mainan pada tempatnya lagi, Beni, agar kamu mudah mencarinya kalau mau main lagi. Atau Beni, rapikan kembali mainanmu, Nak. Nah, kemudian Beni tadi sudah menjawab, ya ini sudah banyak menjawab, semuanya betul menjawabnya B. Bagus sekali. Nah, anak-anak, kembalikan mainanmu pada tempatnya lagi, Beni. Kemudian Beni, rapikan kembali mainanmu, Nak. Itu adalah kalimat perintah. Nih ya, kalimat perintah, anak-anak ya. Nah, apa itu kalimat perintah ya? Nah, kalimat perintah itu adalah kalimat yang berisi ungkapan untuk meminta melakukan sesuatu. Ya, jika anak-anak ingin meminta seseorang melakukan sesuatu, itu disebut kalimat perintah. Apakah boleh ya anak kecil membuat kalimat perintah? Tentu saja boleh, tapi kalimat perintahnya kalimat perintah yang sopan. Misal, anak-anak melihat temannya membuang sampah sembarangan, bungkus plastik makanan. Tentu anak-anak akan mengatakan, ayo, hei, buanglah sampah di tempatnya. Itu sudah sebuah kalimat perintah. Misalkan pensilnya anak-anak jatuh, ambilkan pensil saya. Nah, ini juga sebuah kalimat perintah. Nah, jadi kalimat perintah ini bisa diucapkan, tapi juga harus dengan bahasa yang sopan. Tidak boleh memberi kalimat perintah membentak-bentak, buang sampahmu di tempat sampah sambil membentak-bentak, apalagi sambil berkacak pinggang ya. Nah, itu juga kurang sopan. Jadi dalam membuat kalimat, mengucapkan kalimat perintah, juga ini boleh diucapkan tapi dengan kalimat yang sopan dan bermakna. Nah, selanjutnya ciri-cirinya apa anak-anak ya kalimat perintah itu? Yang pertama, meminta untuk melakukan sesuatu. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, kalau ini ditulis dalam sebuah kalimat, anak-anak menulis diakhiri dengan tanda seru. Apa ya tanda seru itu? Nah, tanda seru itu yang Bu Intan berikan warna merah ini. Nah, anak-anak mengenal ya, kalau kita memberikan kalimat pertanyaan menggunakan tanda tanya. Nah, sekarang kalau kita memberikan kalimat perintah, salah satunya kalimat perintah ini menggunakan tanda seru seperti ini. Nah, ini kalau nanti anak-anak menuliskan kalimat ini di buku tulisnya. Ya. Tanda seru seperti ini. Beni, rapikan kembali mainanmu, Nak. Nah, ini diakhiri dengan tanda seru. Ini ciri-ciri dari kalimat, menuliskan kalimat perintah.
Sedangkan tanggapannya terhadap kalimat perintah, nah ini ya, baik Ma, Beni akan segera rapikan. Maaf, tadi Beni lupa. Nah ini ya, baik Ma, itu adalah sebuah tanggapan. Jadi kalau anak dari siapa saja, asalkan perintah itu perintah yang baik anak-anak ya. Kalau perintah pukullah temanmu, nah itu juga bukan perintah yang baik, tentu itu boleh ditolak. Tapi kalau perintah yang baik, mengandung sebuah nasihat, lakukan jawablah dengan bahasa yang baik-baik, Ma. Siap, Ma. Iya, siapapun ya. Nah, ini sebuah kalimat. Nah, sekarang kita akan berlatih anak-anak. Anak-anak hanya akan menuliskan jawabannya A atau B ya. Nah, ini ada sebuah cerita-cerita anak-anak. Ini adalah kamar Jenny. Kita akan melihat kamarnya seperti apa. Dadah. Nah, pernahkah anak-anak memiliki tempat tidur yang seperti ini? Iya, bangun tidur, cepat-cepat lupa, tidak merapikan tempat tidurnya. Pasti mama atau papa atau bapak atau ibu akan mengatakan sesuatu. Nah, pasti akan ada sebuah kalimat perintah yang akan diucapkan. Betul tidak? Iya. Nah, di sini ada dua jawaban. Apa ya kalimat perintah yang akan diucapkan oleh ibu atau mama, ayah, bapak? Nah, itu yang A. Nah, ini yang ayah. Cucilah selimutmu setelah bangun tidur, Jenny. Atau yang B. Lipatlah selimutmu setelah bangun tidur, Jenny. Ayo anak-anak berinteraksi lagi. Mana ya kalimat perintah yang akan tepat diucapkan oleh ibu? Yang A atau yang B? Kalau melihat keadaan kamarmu sedang berantakan seperti ini, anak-anak menjadi Jenny. Yang A atau yang B? Ayo. Silahkan berinteraksi lagi di live chat kita. Cucilah selimutmu setelah bangun tidur, Jenny. Atau B, lipatlah selimutmu setelah bangun tidur, Jenny. Silahkan, ayo jawab. Silahkan anak-anak kita berinteraksi di sini. Ya, sudah ada yang menjawab. Felicia Putri, B, Aurelia, B, Indri Wibowo, Mbak Kala, Mbak Ramadan, dan teman-temannya. Wah, luar biasa ini kalian semuanya menjawab B. Iya, bagus sekali ya. Apakah betul? Coba kita akan melihat kalimat yang akan diucapkan Mama kepada Jenny. Iya, lipatlah selimutmu setelah bangun tidur, Jenny. Iya, ini adalah kalimat perintah yang diucapkan Mama kepada Benny. Luar biasa, anak-anak bisa menjawabnya. Ini ikut jawab, bagus sekali interaksinya anak-anak. B ya, dan ini sering diucapkan oleh Mama atau Ibu di rumah ya. Ayo, rapikan kembali kamarmu, lipatlah selimutmu. Iya. Nah, sekarang tanggapannya apa anak-anak yang akan Jenny sampaikan kalau anak-anak jadi Jenny? Ayo, tanggapannya apa? Apakah anak-anak akan menolak? Mama saja yang lipat atau gimana? Ya, silahkan bisa menulis lagi live chat di sini. Apa tanggapannya yang akan disampaikan Jenny kepada Mama? Nah, ini sudah banyak yang menjawab ini ya. Ada Mas Tony, Mas Rido, Rosid ini ya, Lunita, Mbak Damina, Mbak Ria. Wah, banyak sekali nih. Jawabannya sudah betul semua, B. Sekarang coba apa jawabannya ya? Tuh, Mbak Kaila sudah menjawab baik, Mama. Kemudian Mbak Evi, baik Bu. Iya, coba kita akan melihat tanggapan yang akan diberikan Jenny, kalimat Jenny. Ya, bagus sekali, luar biasa hebat. Iya, baik Ma, aku akan lipat selimutku. Nah, ini Jenny seperti ini. Anak-anak seperti itu juga ya? Ya, bagus. Nah, sekarang untuk gambar yang kedua. Nah, ini sudah bisa. Oke, Ma, baik Bu. Ya, ini sebuah tanggapan yang baik. Gambar yang kedua. Ini adalah teras kelas Benny. Nah, terasnya seperti ini habis istirahat, lupa tidak membuang sampah. Nah, tapi saya rasa anak-anak tidak seperti ini ya. Pasti kelasnya, ruangannya, rumahnya pasti bersih. Nah, Bu Guru, Pak Guru pasti sudah menggalakkan, ayo kalau membuang sampah di tempatnya karena sudah ada tempat sampah di setiap kelas pasti ada. Nah, Bu Intan yakin pasti anak-anak tidak pernah membuang sampah seperti ini. Tapi kalau melihat teras kelas seperti ini, Pak Guru akan mengucapkan apa? Yang A. Nah, ada pilihan A. Benny, sapulah teras kelas bersama teman-temanmu. Atau yang B. Benny,
biarkan Pak penjaga sekolah saja yang membersihkannya. Nah, apa jawabannya anak-anak? Yang kalau anak-anak jadi Pak Guru, mana yang akan diucapkan kepada Pak Beni? Nah, yang A atau yang B? Beni, sapulah teras kelas bersama teman-temanmu. Atau Beni, biarkan Pak penjaga sekolah yang membersihkannya. Nah, yang mana ini? B. Apa ya? Yang mana? Oh iya, ini sudah banyak yang menjawab iya, coba kita akan melihat. Iya, betul sekali. Beni, sapulah teras kelas bersama teman-temanmu. Nah, ini ya, betul. Masa harus Pak penjaga, biar Pak penjaga saja? Nah, tidak seperti itu. Pasti Pak Guru akan mengatakan, ayo Beni, sapulah teras kelas bersama teman-temanmu. Nah, ini adalah kalimat perintahnya Pak Guru kepada Beni. Dan tanggapannya adalah Beni, tanggapan yang baik adalah iya, siap Pak Guru. Saya akan mengajak teman-teman membersihkan teras kelas. Nah, ini ada tanggapan yang akan disampaikan Beni kepada Pak Guru. Gitu anak-anak ya. Kalau diberi perintah oleh Pak Guru atau Bu Guru, pasti anak-anak juga akan menjawab seperti itu. Jangan sampai anak-anak mendapat perintah melemparkan kepada temannya. Nah, ini contoh karakter yang tidak baik. Tapi Bu Intan yakin semua anak-anak pasti sudah seperti itu. Sudah selalu mengikuti perintah yang baik yang disampaikan oleh Bapak, Ibu, Pak Guru, Guru. Nah, ini karakter yang baik sekali. Nah, selanjutnya, ada gambar ini ya, Edo setelah bermain tangannya kotor. Nah, ini ayo kalimat perintah mana yang akan disampaikan Mama, Ibu Edo kepada Edo? A, cucilah tanganmu dengan sabun yang mengalir. Atau B, segeralah makan karena sudah selesai bermain, Edo. Nah, yang mana yang akan dipilih nih? A atau B anak-anak kalimat perintahnya? Tadi sudah ada yang menjawab tadi ya. Siap Bu Guru. Iya Pak, aku akan menyapu teras kelasnya ini loh. Terima kasih Mbak Yesi, Mbak Luneta tadi ya. Nah, ini yang gambar ketiga ini sudah banyak menjawab juga. Jawabannya iya, coba kita akan melihat, betulkah jawabannya A? Iya, betul sekali. Edo, cucilah tanganmu dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, bagus sekali ini. Nah, dan apa tanggapannya Edo ya? Aku tak mau mencuci tangan. Nah, tidak boleh seperti itu anak-anak ya. Tanggapan Edo adalah, iya, kalimat tanggapan Edo, ya Bu, akan kucuci tanganku dengan sabun agar tanganku bersih. Apalagi situasi seperti ini anak-anak ya, untuk menangkal kesehatan kita agar tetap terjaga, apalagi dengan adanya virus corona, cuci tangan itu menjadi salah satu bentuk cara menjaga tubuh kita dari corona. Nah, setelah anak-anak memegang sesuatu, apalagi kalau tangan kotor, tangan bersih saja ketika anak-anak memegang sesuatu, perlu sebelum memegang makanan, perlu untuk cuci tangan. Nah, sudah diajari oleh Bapak Ibu gurunya atau di rumah bagaimana mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Gunanya apa? Membersihkan tangan dari kotoran, kemudian juga membunuh kuman yang ada di sini. Ternyata virus corona bisa mati dengan sabun. Nah, gampang sekali anak-anak. Nah, ini harus selalu dibiasakan. Sudahkah anak-anak seperti itu? Tentu sudah ya, luar biasa. Nah, selanjutnya itu tadi anak-anak sudah belajar tentang kalimat-kalimat perintah dan tanggapannya. Anak-anak sudah berinteraksi dengan bagus sekali di sini di live chat-nya. Sudah banyak yang menjawab. Nah, ini saya apresiasi yang besar sekali pada anak-anak. Anak-anak sudah bisa bagaimana kalimat perintah yang baik diucapkan dan tanggapannya. Dari gambar-gambar itu tadi, dengan interaksi anak-anak, berarti anak-anak sudah paham materi ini. Nah, kita akan lanjutkan materi ya. Nah, sekarang ada cerita lagi. Hari ini Pak Guru meminta siswa kelas 1 bergotong royong membersihkan kelas. Mereka saling membantu satu sama lain. Kini ruang kelas telah bersih dan rapi. Nah, sebelum masa pandemi mungkin anak-anak masih di kelas atau yang sudah sekarang tatap muka di kelas, apakah setiap hari sudah melakukan seperti ini kelasnya? Yang piket ya, ada regu piket tiap hari dilaksanakan bersama teman-temannya bersama-sama.
Kenapa regu piket itu dibentuk dari beberapa anak? Ya agar bisa saling membantu. Ada yang menyapu, ada yang menghapus papan tulis, merapikan meja Pak Guru, Bu Guru. Kalau itu kotor mungkin ada yang ngepel lantai. Nah, ini adalah suatu bentuk gotong royong anak-anak. Tidak bisa kalau dilaksanakan sendiri, tentu berat, bisa dilaksanakan sendiri, tapi lama mengerjakannya, kemudian tidak cepat selesai. Nah, ternyata dengan saling membantu dan gotong royong ini mempermudah pekerjaan kita, anak-anak, kelas jadi cepat bersih, nyaman juga kalau kita sekolah atau belajar di kelas yang rapi dan nyaman ya, dan rapi dan bersih ya. Nah, kalimat perintah yang akan diucapkan oleh Pak Guru. Bergotong royonglah membersihkan kelas agar kelasmu menjadi rapi dan bersih. Nah, gotong royong itu artinya saling membantu bersama-sama gitu anak-anak ya. Nah, kemudian Pak Guru setelah kelasnya bersih, Pak Guru bilang, anak-anak kalian luar biasa. Kelasmu menjadi bersih karena kalian mau bersama-sama membersihkan kelas. Bapak bangga dengan kalian. Sikap gotong royong kalian ini sesuai sila ketiga Pancasila, katanya Pak Guru seperti itu. Hah? Sila ketiga Pancasila. Nah, ternyata kita mau belajar tentang sila ketiga Pancasila, anak-anak ya. Nah, apa ya? Bagaimana ya bunyi sila ketiga Pancasila? Kemudian, apa lambang sila ketiga Pancasila? Masih ingatkah anak-anak di dalam burung Garuda ini ya? Di sini ada gambar nih, di dalam perisainya ini ya. Ini ada gambar pohon beringin, rantai, bintang, kemudian ada kepala banteng, kemudian ada padi dan kapas. Mana yang menjadi lambang dari sila ketiga Pancasila? Nah, setiap Senin kita upacara selalu mengucapkan ya, kita ingat kembali apa ya bunyi lambang bunyi sila-sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang anak-anak ya. Kemudian yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba yang ketiga apa anak-anak? Sebelum saya lanjutkan, silakan boleh berinteraksi di live chat kita. Apa lambang sila ketiga Pancasila? Yo, tuliskan di situ. Bagus sekali ini Persatuan Indonesia yang sudah menjawab pertama kali ya Mbak Yesi, Mbak Elvi. Persatuan Indonesia, apa lambangnya? Nah ini Mbak Elvi sudah menjawab pohon beringin. Yang lain boleh, anak-anak yang lain masih boleh untuk interaksi di live chat. Apa lambang dari sila ketiga Pancasila? Iya, bunyinya sila ketiga Persatuan Indonesia pohon beringin. Iya, bagus sekali ini. Nah, ya, terima kasih ini banyak sekali yang sudah menjawab. Kita akan lihat. Nah, 3 Persatuan Indonesia pohon beringin. Bagus sekali, luar biasa. Anak-anak sudah memahaminya, tidak hanya menghafal, tahu ya. Oh iya, sila pertama bintang, kedua rantai, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng. Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, padi dan kapas. Nah, ini ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setiap Senin kita baca dan anak-anak jadi tahu, makin tahu anak-anak ya. Anak-anak pasti sudah paham dan makin paham. Nah, iya ini pohon beringin adalah lambang sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Kenapa anak-anak ya kok pohon beringin? Kenapa kok tidak pohon asam, pohon yang rindang-rindang lain banyak ya? Mangga. Apa yang dipilih pohon beringin? Ternyata ada maknanya anak-anak. Tidak asal memilih dulu para pejuang Indonesia. Kita memilih pohon beringin. Nah, kita lihat, pernah lihat ya anak-anak lihat pohon beringin? Ya, sekarang langka anak-anak ya pohon beringin. Nah, ini adalah gambar pohon beringin. Kita lihat betapa rindangnya pohon beringin ini anak-anak ya daunnya. Dan ini apa ya yang bergantungan? Ini itu akar anak-anak. Biasanya kalau kita lihat akar itu ada di bawah ya, khusus pohon beringin ternyata ada akarnya menggantung di ranting-rantingnya ini. Ini namanya akar gantung. Nah, inilah yang membuat luar biasa makna dari pohon beringin. Nah, kita akan lebih tahu lebih lanjut kenapa pakai pohon beringin. Nah, yang pertama akarnya panjang dan menjalar kemana-mana. Nah, ini artinya apa? Oh, kita memiliki banyak budaya, anak-anak.
Nah, budaya kita ada Jawa, yang suku Jawa, suku Batak, suku Minangkabau, suku Bali, Betawi, bahkan yang di Papua itu masih suku yang ada di Indonesia, Asmat. Nah, banyaknya suku yang beragam inilah yang membuat kita kaya dan bersatu. Nah, tanpa perbedaan keragaman ini tentu tidak ada Indonesia. Indonesia memiliki nama Indonesia karena kita punya banyak beragam. Tapi kita tetap harus bersatu, menjaga kerukunan. Nah, budaya bisa dari tari, bisa dari bahasa, baju adat, bahkan agama. Agama kita berbeda-beda, tapi kita tetap saling menghormati satu sama lain. Nah, ini adalah sikap yang bisa kita wujudkan untuk sila ketiga Pancasila. Nah, selain akarnya, pohonnya rindang. Nah, itu dilihat ya. Nah, bisa untuk berteduh ketika orang kepanasan, berteduh di situ pasti sejuk ya anak-anak ya. Ini sama. Ini artinya negara Indonesia itu tempat berteduhnya seluruh rakyat Indonesia, bernaungnya dengan adanya pemerintah yang bernaung di Indonesia, tempat untuk rakyat kita. Kalau pohon ini tempat berteduh, tempat kita cinta kepada negeri. Nah, ini adalah Indonesia ini menggunakan filosofi pohon beringin. Nah, sekarang kita akan sudah memahaminya ya, kenapa kita pakai pohon beringin, kita akan bermain-main lagi nih anak-anak. Nah, beri tanda centang nanti di live chat anak-anak. Nah, ini adalah gambar anak-anak, dua anak sedang berebutan mainan. Coba anak-anak sikap seperti ini sesuai sila ketiga Pancasila atau bukan? Anak-anak tinggal menjawab silang atau centang. Nah, kalau iya centang, kalau tidak silang. Nah, silakan berinteraksi di live chat. Gambar yang menunjukkan ini kita lihat di gambarnya itu ya, dua anak sedang berebut. Pernahkah anak-anak berebut mainan seperti ini dengan adiknya atau kakaknya? Tidak, semoga ya. Nah, ini silahkan bisa berinteraksi di live chat. Ini sesuai sila ketiga atau tidak? Kalian bisa silang atau ini udah ada yang jawab ya, Mbak Kalila, Rifda, Mbak Yola, Nono, tidak silang-silang. Iya, betul sekali. Apakah iya? Coba iya, betul sekali. Ini tidak menunjukkan sila ketiga Pancasila ini ya. Tidak rukun namanya anak-anak ya. Nah, jadi jangan sampai anak-anak dengan temannya ataupun kakaknya berebut mainan seperti ini. Harus ada yang mengalah, kakak harus mengalah. Ya tidak harus selalu kakak. Ya tidak usah berebut, tapi kita bermain bersama. Nah, sekarang gambar yang kedua. Nah, ini bekerja bakti bersama, bergotong royong. Ini menunjukkan sila ketiga Pancasila atau tidak ya? Ya, silakan. Ya atau tidak untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua, bekerja bakti bersama. Pernahkah anak-anak melihatnya? Warga-warga sedang bekerja bakti bersama, mungkin membantu, pernah membantu ya, walaupun ringan, tidak apa-apa. Nah, ini sikap yang sesuai gambar 2 ini, apakah menunjukkan sila ketiga Pancasila atau bukan? Iya, ini sudah banyak menjawabnya ya. Iya, bagus sekali centang ya, betul. Iya, luar biasa anak-anak, bagus sekali. Betul sekali nih ya, gambar yang kedua menunjukkan sila ketiga Pancasila. Nah, berebut tadi tidak, nah bergotong royong menunjukkan sila ketiga Pancasila. Gambar yang ketiga. Nah, ini ya, memiliki banyak suku. Nah, memiliki banyak sekali suku bersama-sama. Kadang kalau pas Kartinian ya ada yang ingin berdandan seperti Bali, ada yang memakai kebaya, ada yang memakai belangkon dan sebagainya, atau ada festival budaya, masing-masing daerah mengirimkan perwakilannya menari tarian daerahnya, berpakaian adat sesuai tarian daerahnya, sesuai daerahnya, menyanyikan lagu daerahnya dan bersama-sama. Itu sesuai sila ketiga Pancasila atau bukan? Iya, ini sudah banyak yang menjawab juga. Baik sekali. Iya, betul sekali. Jadi dengan kita menghargai keragaman yang ada di Indonesia itu juga sudah menunjukkan
sikap sila ketiga Pancasila. Kalau anak-anak ya dengan temannya yang berasal dari mana saja, mau sudah sesuai sila ketiga Pancasila anak-anak. Gambar yang keempat, nah ini ya, nah ini Lani. Lani ini orang Cina, berteman dengan orang Jawa. Nah ini Papua, yang itu ya, berteman dengan Roni yang dari Sumatera Barat. Biasanya ini bajunya seperti ini ya, mereka tetap bersama-sama. Apakah ini menunjukkan sila ketiga Pancasila ya? Gambar yang keempat. Nah, ini gambar yang keempat, apakah menunjukkan sila ketiga Pancasila ya? Iya, langsung banyak yang menjawab juga ini ya. Nah, coba kita cek lagi. Iya, betul sekali, menunjukkan sila ketiga Pancasila. Tidak membeda-bedakan teman ini gambarnya. Bermain dengan siapa saja, entah itu kulit putih, kulit hitam, rambut keriting, rambut lurus, siapa saja, pandai atau kurang pandai. Nah, itu tetap kita saling menghormati, mau bermain tanpa membeda-bedakan teman. Nah, itu hal yang luar biasa anak-anak ini ya, sesuai sila ketiga Pancasila. Gambar yang keempat. Nah, ini mereka sedang bermusyawarah, tapi yang laki-laki sama yang perempuan tidak akur. Nah, beda pendapat sehingga Siti dan temannya ini ya, ini sedang bertengkar dengan temannya yang laki-laki. Nah, ini boleh tidak anak-anak di kelas anak-anak bertengkar begini? Hanya misalkan membahas tentang hal kecil jadi bertengkar. Ini sesuai sila ketiga Pancasila atau tidak ya? Gambar yang keempat, kelima. Nah, ini gambar yang kelima. Nah, nah, kita akan buka jawabannya. Iya, tidak. Jadi anak-anak bertengkar dengan temannya di kelas, memperebutkan apapun, bertengkar. Nah, itu tidak baik, tapi suatu masalah bisa kita selesaikan dengan musyawarah gitu. Gambar yang terakhir, upacara bendera. Nah, ini setiap Senin ya untuk teman-teman yang sudah melakukan tatap muka, Senin mungkin upacara bendera, tapi untuk Salatiga setahun ini anak-anak belum melakukan upacara bendera. Kangen ya anak-anak ya untuk melakukan upacara bendera. Nah, upacara bendera sesuai sila ketiga Pancasila atau bukan gitu. Ini masih upacara bendera. Iya, coba kita akan buka jawabannya. Iya, betul sekali. Jadi tadi sesuai gambarnya yang menunjukkan sila ketiga Pancasila apa saja anak-anak? Ya, yang pertama tadi masih ingat ya, rukun dengan temannya, tidak membeda-bedakan teman, mau menghargai budaya lain, menyanyikan lagu dari daerah lain, menarikan tarian daerah suatu, kalian menarikan tarian daerah saja itu loh, sudah menunjukkan sila ketiga Pancasila. Kemudian bergotong royong, kerja bakti baik di kelas boleh, di lingkungan boleh, upacara bendera. Nah, ini sudah menunjukkan 4 hal yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ternyata itu sudah menunjukkan sila ketiga Pancasila anak-anak. Nah, anak-anak jadi paham ya sekarang ya. Tidak sulit ya anak-anak ya untuk melakukan sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Juga sila 1, 2, 3, 4, 5 kalau kita selalu berbuat baik, mengikuti aturan yang ada, tidak membuat suatu keributan, itu sudah menunjukkan sikap-sikap yang sesuai sila Pancasila. Dalam hal ini sila ketiga tadi, saya ulang ada upacara bendera, bekerja bakti, bergotong royong bersama temannya, kemudian tidak membeda-bedakan teman, menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia, mau menyanyikan lagu daerah, kamu orang Jawa nyanyikan lagu Yamko Rambo Yamko, wah itu boleh, bagus sekali itu mencintai budaya daerah lain, kita cintai sebagai budaya daerah kita sendiri, itu luar biasa anak-anak. Nah, itu tadi anak-anak ya, kita sudah belajar 2 hal, apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Ya,
Yang pertama, kita tadi sudah belajar tentang kalimat perintah dengan bahasa yang baik dan sopan. Kalau anak-anak mempraktekannya, membuat kalimat perintah dengan bahasa yang baik dan sopan. Memberi tanggapan ketika mendapatkan sebuah kalimat perintah. Ini juga satu hal yang bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal mengapa beri pohon beringin sebagai simbol sila ketiga Pancasila. Terus sikapnya yang sesuai sila ketiga Pancasila yang sudah anak-anak praktekkan di sekolah. Nah, ini hal seperti ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya belajar saja seperti ini, namun anak-anak bisa mempraktikannya. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Bu Intan berikan apresiasi yang besar terhadap kalian. Siswa SD, ceria. Ulangi sekali lagi ya, siswa SD, ceria. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anak, ternyata kita belajarnya tidak terasa sudah hampir 45 menit lebih ya. Nah, kita sudah selesai belajar hari ini tentang kalimat tanggapan dan tentang sila ketiga Pancasila. Semoga anak-anak paham dengan apa yang sudah kita pelajari dan bisa mempraktekannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi anak-anak. Sampai bertemu lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Katarina. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Intan. Luar biasa. Anak-anak masih semangat ya. Pagi ini kalian belajar tentang kalimat perintah, kemudian pengamalan sila ketiga dari Pancasila. Selanjutnya kalian akan belajar tentang akan belajar matematika nanti bersama Ibu Restu Mustika Dewi SPD dari SDC Bungan 3 Salatiga. Nah, anak-anak kelas 2 sudah siap ya hari ini kita belajar? Baik, silahkan kalian boleh mengajak ayah bunda untuk ikut belajar bersama pada pagi hari ini. Silahkan Ibu Tika. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bu Katarina. Sebelumnya, kita saling sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Kalau Bu Tika bertanya semangat pagi, anak-anak bisa menjawab dengan semangat pagi, tetap semangat, luar biasa, istimewa. Begitu ya, coba sekali lagi. Semangat pagi. Tetap semangat. Tetap semangat, luar biasa, istimewa. Terima kasih anak-anak hari ini sudah bersiap mengikuti pembelajaran kelas 2 bersama Ibu. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pasti selalu sehat ya. Nah, karena saat ini masih kondisi belajar dari rumah, Bu Tika berharap anak-anak juga tidak lupa untuk selalu menerapkan pola hidup sehat dan mematuhi protokol kesehatan, di antaranya dengan sering mencuci tangan setelah beraktivitas dan memakai masker. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, tentunya kita harus berkenalan dulu ya, karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Supaya anak-anak sayang kepada Bu Tika, tentunya harus berkenalan dulu. Nama Ibu adalah Restu Mustika Dewi. Biasa dipanggil Bu Tika. Anak-anak boleh memanggil Bu Tika atau sebenarnya boleh memanggil Bu Restu juga atau Bu Mustika. Boleh, itu semuanya nama Ibu. Ibu mengajar di kelas 3 sebenarnya, tapi hari ini spesial untuk anak-anak semua. Bu Tika akan mengajar di kelas 2 ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, anak-anak apakah sudah menyiapkan alat-alat pembelajaran hari ini? Nah, tentunya sudah ya. Anak-anak bisa menyiapkan pensil,
Kelas 2 masih memakai pensil ya. Oke. Kemudian anak-anak bisa menyiapkan penghapus dan juga buku tulis. Nah, buku tulisnya biasanya kita masih memakai buku tulis halus ya. Anak-anak pasti sudah bisa menulis dengan buku tulis halus ya. Baik, sekarang mohon izin Bu Tika akan share screen ya. Nah, coba untuk interaksi pertama, setelah Bu Tika share screen, apakah sudah kelihatan di layar HP masing-masing anak-anak? Coba bisa mengetik sudah kelihatan atau belum di live chat ya. Terima kasih. Ini ada Mama Dara, coba. Belum ada yang menjawab ya, sudah terlihat atau belum share screen-nya? Coba Bu Tika tunggu dulu ya, sudah terlihat atau belum share screen-nya? Sepertinya sudah ya. Nah, tadi Bu Tika baru memperkenalkan nama ya. Sekarang Bu Tika akan memperkenalkan diri secara lengkap. Bu Tika berasal dari SD Negeri Cebongan 3. Bu Tika punya email dan juga punya IG, Instagram kalau anak-anak ingin lebih dekat dengan Bu Tika atau memiliki pertanyaan yang anak-anak kesulitan untuk menjawabnya, boleh menghubungi Bu Tika lewat email restumusticadewi@gmail.com dan juga melalui Instagram @restumusticadewi. Nah, ini sudah banyak sekali yang menjawab. Ada Wahyu Dinar Febriani, terima kasih. Tony Girat, Alesya, Sarena, Titi Umiati, Suryanti, Fitria, dan masih banyak lagi. Oh iya, Kayla. Salam kenal juga, terima kasih. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, ini kalau yang belum terlihat wajah Bu Tika yang kecil di layar, mungkin ini bisa lihat fotonya Bu Tika. Baik, Bu Retnotri dan Jamina, salam kenal juga. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6. Tema 6 itu apa ya? Ada yang hafal? Atau jangan-jangan tidak hafal temanya? Tema 6 adalah merawat hewan dan tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 3, yaitu tumbuhan di sekitarku. Ada 2 materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah penggunaan tanda titik pada kalimat berita. Dan yang kedua adalah kesetaraan berat benda. Nah, yang pertama itu nanti muatan pelajarannya bahasa Indonesia, dan yang kedua kesetaraan berat benda adalah muatan pelajaran matematika. Siapa di sini yang takut belajar matematika? Adakah yang takut? Semoga tidak ada ya, karena matematika itu tidak menakutkan anak-anak. Matematika itu sebenarnya menyenangkan. Nanti Bu Tika akan memandu anak-anak untuk belajar supaya tidak takut terhadap pembelajaran matematika ya. Kita akan belajar dengan menyenangkan. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, yang pertama adalah siswa dapat membuat kalimat berita. Jadi nanti diharapkan setelah selesai pembelajaran, anak-anak bisa membuat kalimat berita. Kemudian yang kedua, siswa dapat menggunakan tanda titik dalam penulisan kalimat berita. Apa toh itu sebenarnya kalimat berita? Bagaimana cara menggunakan tanda titik? Bagi anak-anak yang sudah tahu, nanti kita akan pelajari bersama.
Dan bagi yang belum juga nanti Bu Tika akan menjelaskan supaya anak-anak lebih paham tentang penggunaan tanda titik dan kalimat cerita. Kemudian tujuan yang ketiga adalah siswa dapat menjelaskan kesetaraan berat benda. Jadi nanti diharapkan anak-anak bisa menjelaskan apa sih itu kesetaraan berat benda. Nah, yang keempat atau yang terakhir, tidak usah banyak-banyak ya tujuannya, yaitu siswa dapat menganalisis kesetaraan berat benda dalam soal cerita. Kalau matematika itu pasti sering sekali ya, hampir semua soal itu pasti kan soal cerita ya. Nanti kita akan bahas bersama tentang soal cerita kesetaraan berat benda. Nah, sebelum Bu Tika akan masuk pada materi yang pertama, apakah anak-anak di sekitar kalian, ini anak-anak sedang di rumah kan ya? Nah, di sekitar kalian, apakah anak-anak memiliki tumbuhan yang dipelihara? Kira-kira anak-anak di rumah memelihara tumbuhan atau tidak ya? Coba Bu Tika ingin lihat jawabannya. Silahkan ketikkan di kolom live chat di streaming YouTube PGRI ya. Coba ini, oh ada 116 yang sedang menonton. Terima kasih sekali sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat ya. Oh, Alesya suka matematika. Oh, bagus sekali. Harus suka matematika ya. Nah, pasti anak-anak di rumah punya tumbuhan atau tanaman yang ditanam. Atau ibu anak-anak pasti punya ya, mama atau bunda atau ibu pasti punya. Misalnya ada bunga, ada sayuran, atau mungkin buah-buahan. Banyak sekali jenis-jenis tumbuhan ya. Tumbuhan itu meliputi sayuran, buah-buahan, bunga, dan itu jenisnya banyak sekali dan mudah ditemukan di sekitar kita pastinya. Nah, baik, ini saya bacakan komennya. Kak Vindra punya tanaman bunga, Yuliana Hesti ada, bagus sekali punya tanaman. Ini pernah Bu, punya Bu, punya. Saya memiliki banyak tanaman Bu, ibu saya punya Bu, Safa punya Bu, Ahsan punya bunga merah. Nah, terima kasih. Hampir semuanya punya bunga ya. Sarena, tanaman lidah buaya, durian, manggis, alpukat, dan banyak lagi. Wah, bagus sekali ini. Yang ditanam di rumah bukan hanya 1 atau 2, tapi banyak sekali. Karena apa? Karena semakin banyak tumbuhan, itu akan semakin bagus untuk udara di lingkungan atau udara di sekitar kita ya. Ya, terima kasih atas responnya. Kalian luar biasa. Baik, sekarang Bu Tika punya 2 bacaan. Ini kita akan memperhatikan bacaan yang pertama dulu ya. Nanti setelah Bu Tika selesai membacakan bacaan pertama dan kedua, Bu Tika minta tolong anak-anak untuk melihat apakah di antara kedua bacaan yang Bu Tika bacakan nanti ada perbedaannya atau tidak. Baik, bacaan yang pertama coba Bu Tika bacakan ya. Judulnya adalah Nina dan Pohon Mangga. Ini tadi ada yang punya pohon buah ya. Kita akan bacakan bacaan tentang pohon mangga. Nina suka membantu ibu merawat tanaman. Tadi pagi, Nina menyiram pohon mangga di halaman rumah. Pohon mangga itu sudah berbuah. Nina sangat menyukai buahnya. Setiap hari, Nina rajin merawatnya. Nah,
Bacaan yang pertama adalah menceritakan tentang Nina yang sangat suka membantu ibunya. Membantu ibunya apa? Membantu merawat tanaman. Nah, cara merawatnya bagaimana ya? Cara merawat tanaman itu kan ada banyak sekali ya. Misalnya kita bisa menyiram tanaman, kita bisa memupuk tanaman, kemudian juga menyiangi rumput-rumput liar, dan lain-lain. Masih banyak cara untuk merawat tanaman. Tapi yang dilakukan Nina hari ini adalah apa? Betul, yang dilakukan Nina pagi ini adalah menyiram pohon mangga. Nah, pohon mangga itu ada di mana sih? Oh, ternyata pohon mangga itu ada di halaman rumah Nina. Dan pohon mangganya Nina ini sudah berbuah loh. Sudah berbuah, kira-kira sudah matang apa belum ya? Oh, sudah matang apa belum? Kita nggak tahu. Karena tidak diceritakan dalam bacaan. Tapi Nina itu sangat menyukai buahnya. Jadi karena Nina suka buahnya, setiap hari dia rajin merawat pohon mangga itu. Nah, coba sebelum ketika masuk ke bacaan yang kedua, apakah anak-anak melihat kira-kira bacaan ini kok ada yang janggal atau tidak? Ada yang kurang atau tidak ya? Tapi apa ya yang berbeda? Coba ini dari kalimat pertama. Nina suka membantu ibu merawat tanaman. Tapi kok disambung ya langsung ke tadi pagi Nina menyiram pohon mangga. Loh kok terus? Nggak ada berhentinya ya kayaknya ya. Sepertinya tidak ada berhentinya. Coba kita sambil berinteraksi lewat live chat ya. Saya lihat dulu chatnya. Oh iya, Dimas dan Dita menyiram tanaman. Nurlia disiram setiap hari. Damina disiram teratur bagus. Tony Gerard, saya punya pohon mangga Bu, tapi tidak bisa tumbuh mangga. Oh, bukan tidak bisa, mungkin belum ya. Nanti kalau Tony Gerard rawat dengan baik lagi, mungkin nanti akan keluar mangganya. Kemudian Damina menyiram pohon. Ahmad Asyafi Safa disiram setiap hari Bu. Kemudian, nah betul ini yang saya maksud. Komen dari Serena Aquila dan Elvi Setiasih. Tidak ada tanda titiknya Bu. Tanda titik. Tidak ada titik dan koma, Bu. Kurang titik, kurang tanda titik. Bagus sekali. Anak-anak hebat ya. Bu Tika beri tepuk tangan dulu. Karena anak-anak sudah hebat. Bisa mengetahui apa yang kurang dari bacaan ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bacaan yang kedua ya. Judulnya adalah Bunga Mawar Siti. Siapa yang punya bunga mawar di rumah? Bunga mawar itu cantik ya anak-anak. Sekarang Butika akan membacakan bacaan yang kedua ya. Coba disimak baik-baik. Bunga Mawar Siti. Siti memelihara banyak tanaman. Ada bunga, sayuran, dan buah-buahan. Tanaman itu ditanam di dalam pot. Ada pot kecil dan ada pot besar. Siti sangat suka bunga. Dia punya banyak bunga. Ada bunga mawar, melati, dahlia, dan bunga kertas. Tanaman yang paling banyak ditanam Siti adalah bunga mawar.
ada berbagai macam warna. Mawar merah, putih, oranye, dan kuning. Merawat mawar tidak sulit. Menyirami sehari sekali, memberi pupuk seminggu sekali. Bunganya indah dan baunya harum. Tapi harus hati-hati karena bunga mawar berduri. Jika terkena durinya, tangan bisa terluka. Baik, Bu Tika tadi sudah membacakan bacaan yang kedua yang berjudul Bunga Mawar Siti. Tadi Siti punya banyak tanaman. Tanaman itu dipelihara atau tidak? Dipelihara. Caranya bagaimana Siti memelihara tanaman tadi? Betul, Siti menyirami setiap 1 hari sekali dan memberi pupuk setiap 1 minggu sekali. Nah, bunga yang ditanam Siti tadi ada banyak, itu apa saja ya? Coba kita ingatkan tadi ada bunga apa saja? Tadi ada bunga mawar, melati, dahlia, dan bunga kertas. Apakah di antara anak-anak ada yang punya bunga-bunga ini? Pasti ada yang punya ya, karena tadi di awal chat ada yang bilang, saya punya bunga Bu, saya punya buah Bu. Pasti ada yang punya. Coba Bu Tika sambil berinteraksi di live chat ya. Nah ini, oh Tony Gerard lagi, aktif sekali ya, terima kasih partisipasinya. Aku punya banyak bunga dan pohon Bu, setiap hari aku siram Bu. Serenak, mawar, melati, dahlia, dan bunga kertas. Baik, pintar sekali jawabannya, semuanya tepat. Ternyata anak-anak menyimak pembelajaran yang sedang Bu Tika sajikan. Nah, tadi anak-anak masih ingat tidak dengan bacaan yang pertama? Kira-kira ya, apakah ada perbedaannya antara bacaan Nina dan pohon mangga dan bacaan bunga mawar Siti? Coba Bu Tika akan menunggu interaksi anak-anak. Apakah kamu melihat perbedaannya? Silakan ketik jawabannya di kolom live chat streaming YouTube PGRI Salatiga ya. Coba, adakah yang bisa menjawab? Apakah perbedaannya? Pasti ada, karena anak-anak pintar semuanya ya. Anak-anak hebat semuanya. Baik, yes Bu, aku punya stroberi, Ria Puspita, Daren bunga mawar, ya. Terus Kayla menjawab, ada perbedaan. Apa ya perbedaannya? Kayla Anggara, perbedaan ada di tanda baca Bu, titik dan koma. Serena Aquila, bedanya penggunaan tanda titik dan koma. Yesi ada. Nafisya menjawab ada. Kemudian Alesya, saya tidak punya Bu. Kemudian Roshid menjawab ada. Fitria menjawab ada. Dan Ria juga menjawab ada. Kira-kira apakah betul ada perbedaannya ya? Coba kita buktikan. Wah, hebat. Selamat anak-anak. Benar, ada perbedaannya. Perbedaannya yaitu bacaan yang pertama tidak menggunakan titik. Sedangkan bacaan yang kedua menggunakan titik. Nah, ternyata anak-anak sangat jeli sehingga bisa memahami kedua bacaan bahwa di bacaan yang pertama itu tadi Bu Tika tidak menggunakan titik. Jadi membacanya seperti disambung terus seperti itu ya.
tidak ada berhentinya sepertinya tadi ya Butika membacanya. Sedangkan pada bacaan yang kedua ternyata sudah menggunakan titik. Hebat sekali jawaban dari anak-anak. Ternyata sudah bisa membedakan bacaan yang pertama dan bacaan yang kedua. Nah, dari bacaan itu tadi, itu ternyata ada kalimat-kalimat yang disusun sampai menjadi sebuah bacaan. Nah, kalimat-kalimat itu dinamakan adalah kalimat berita. Kalimat berita itu apa sih? Ada yang sudah tahu atau ada yang belum tahu? Nah, Butika akan memberikan penjelasannya. Kalimat berita itu adalah kalimat yang mengungkapkan sebuah kejadian atau peristiwa. Kalimat berita biasanya diakhiri dengan tanda baca titik. Seperti tadi ya, di bacaan kedua itu kita akhiri dengan tanda baca titik di setiap kalimat. Jadi membacanya enak. Satu kalimat diberi titik, ada jeda. Kemudian satu kalimat lagi diberi titik lagi, ada jeda lagi. Kalimat berikutnya diberi titik lagi dan seterusnya seperti itu. Sedangkan untuk bacaan yang pertama tidak ada titiknya, bingung. Kalau nafasnya panjang kita bisa baca ya sampai selesai, tapi kita juga terengah-engah untuk membacanya. Itu tidak baik karena tidak menggunakan tanda titik. Nah, sekarang kita akan melanjutkan. Ini Butika punya contoh. Tanda titik itu apa sih? Tanda titik merupakan tanda akhir dari suatu kalimat. Nah, setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Seperti di bacaan tadi contohnya ya, ada tanda titik, berikutnya boleh menulis kalimat yang baru. Nah, penulisan kalimat berita yang benar menggunakan tanda baca titik pada akhir kalimat. Jadi, kedua bacaan tadi, yang satu bacaan pertama itu adalah salah, yang kedua bacaan kedua adalah benar. Coba perhatikan contoh di bawah ini kalimatnya. Siti memelihara banyak tanaman. Yang bawah juga, Siti memelihara banyak tanaman. Sama ya kalimatnya. Tetapi ternyata berbeda loh anak-anak. Karena yang pertama salah. Karena tidak memakai tanda titik. Sedangkan yang kedua adalah benar karena memakai tanda titik. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke latihan soal? Apakah ada dari anak-anak yang mau menanyakan dulu terkait tanda titik? Boleh, kalau ada yang mau bertanya dulu silahkan. Saya tunggu di live chat-nya ya. Nah, ini sudah ada interaksi. Terima kasih banyak sudah berinteraksi di live chat. Hingga saat ini masih ada 110 anak yang live chat menonton YouTube streaming dari PGRI Salatiga kerjasama dengan Dinas Pendidikan ya. Terima kasih. Betul. Ini yang abu, bunga mawar Siti. Yang abu, betul. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Sekarang Butika punya sebuah gambar. Ini kira-kira gambar sedang apa ya? Nah, pertanyaannya adalah buatlah sebuah contoh kalimat berita berdasarkan gambar berikut. Nah, Butika mohon untuk anak-anak yang sudah menyiapkan pulpennya tadi, mungkin sudah menulis di bukunya.
bisa menuliskan jawaban dari pertanyaan ini di kolom live chat. Bisakah anak-anak menuliskan contoh kalimat berita berdasarkan gambar yang Butika share ini? Butika tunggu ya di kolom live chat-nya. Masih bersama live streaming YouTube PGRI Salatiga dan juga Dinas Pendidikan Kota Salatiga belajar bersama di rumah. Nah, baik. Ini sudah ada respon beberapa. Serena Aquila, Edo, dan Lani sedang menyiram tanaman. Kemudian Kayla, Dodi, dan Nina sedang merawat tanaman. Aulia Rahmah, Edo, dan adiknya sedang menyiram bunga. Ternyata begitu cepat anak-anak menangkap pembelajaran ini dan sudah bisa menjawab. Coba apakah ada lagi? Oh ya, Ria Puspita Dewi, Beni dan adiknya sedang menyiram bunga. Kemudian Alesya, Edo, dan Lani sedang menyiram tanaman. Kayla Anggara, Beni, dan Siti sedang menyiram bunga. Silva, Lala, dan Pandu menyiram bunga. Edo dan Dayu berkebun. Nurlia, aku, dan Roni sedang menyiram tanaman. Triksi, Edo dan adiknya sedang merawat tanaman. Kemudian Dimas dan Dita sedang menyiram tanaman. Dan ada lagi dari Marcisca, Doni dan Nina merawat tanaman. Ternyata jawabannya banyak sekali dan semuanya sudah menjawab dengan baik. Tapi apakah jawaban dari anak-anak itu betul atau tidak ya kira-kira? Coba kita buka jawabannya. Jeng, jeng, jeng. Kita tunggu. Nah, betul. Salah satu contohnya adalah seperti ini jawabannya. Edo dan Lani sedang menyiram tanaman. Adik dan kakak sedang merawat tanaman. Jadi, jawaban anak-anak yang ada di live chat YouTube streaming tadi ternyata betul semuanya ya. Sudah pintar-pintar ternyata. Dan pastinya menyimak pembelajaran yang sudah disajikan tadi. Ternyata jawabannya betul semua ya. Mudah kan? Nah, karena mudah pastinya anak-anak nanti akan bisa menerapkan di rumah, membuat kalimat berita, dan juga anak-anak tidak lupa untuk menerapkan apa yang sudah kita pelajari tadi ini tentang merawat tanaman. Anak-anak yang ibunya punya tanaman, jangan lupa ya dibantu ibunya untuk menyirami. Atau mungkin mencabuti rumput liar atau memupuk juga. Nah, sekarang ada contoh soal lagi. Satu soal. Ini pasti mudah sekali ya karena anak-anak tadi menyimak. Coba perhatikan kalimat berikut. Ibu membeli 1 kilogram jeruk. Ini kalimatnya belum benar anak-anak. Nah, coba penulisan kalimat benar adalah titik-titik A. Ibu titik membeli titik 1 titik kilogram titik jeruk. B. Ibu membeli 1 kilogram jeruk titik. C. Titik. Ibu membeli 1 kilogram jeruk. Kira-kira manakah jawaban dari pertanyaan ini yang menurut anak-anak benar? Silahkan diisi di kolom live chat ya. Butika tunggu jawabannya. Silahkan.
Nah, ini sudah ada yang menjawab. Oh, banyak sekali yang menjawab. Jawabannya adalah Aditya B, Nurlia B. Oh, B lagi. Hampir semuanya menjawab B. Ini ada Zahra, jawabannya B, Bu. Safa, B. Belva, B. Kemudian Ibu membeli kilogram jeruk. Oh, yang B. B. Oh, hampir semuanya menjawabnya B ya, ternyata. Nah, apakah jawaban ini benar? Coba kita lihat. Kita lihat jawabannya ya. Wow, ternyata anak-anak sudah pandai. Ternyata benar jawabannya. Jawabannya adalah B. Bagus sekali. Anak-anak hebat. Terima kasih untuk anak-anak sudah menjawab dengan benar ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nah, ini ada satu soal lagi ya. Berikut ini merupakan kalimat berita adalah yang A adalah tolong ketikan mangga itu Edo. Yang B, jangan membuang sampah sembarangan. Yang C, Lani sedang membuang rumput liar. Manakah dari ketiga kalimat ini yang benar ya anak-anak? Coba anak-anak bisa menjawab lagi di live chat ya. Bu Tika tunggu ya. Mohon maaf, ini sepertinya kameranya Bu Tika ada sedikit masalah. Jadi tidak bisa muncul. Tapi tidak apa-apa ya. Hanya suaranya Bu Tika sebentar. Coba Bu Tika buka dulu ya. Mohon maaf ya. Ini karena ada sedikit masalah di laptopnya. Sambil menunggu anak-anak menjawab pertanyaan ya. Nah, ini jawabannya banyak sekali yang menjawab. C, Bu. Zahra jawabannya C. Tiara C. C. Oh, banyak sekali yang menjawab C. Oh, apakah jawabannya benar C ya? Ternyata jawabannya bukan C anak-anak. Ini adalah contoh soal yang salah. Bu Tika ingin menunjukkan kepada anak-anak bahwa ini adalah contoh soal yang salah. Karena apa? Karena walaupun benar C adalah kalimat berita, namun C itu tidak memiliki titik kalimatnya. Jadi kalimatnya tidak bisa dikatakan adalah kalimat berita yang benar. Begitu ya anak-anak. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini, anak-anak jangan terkecoh ya. Jadi soal itu bisa mengecoh karena ini soalnya jawabannya C. Betul sebenarnya, tetapi tidak ada titiknya. Tidak bisa disebut betul. Jadi tidak ada dari ketiga kalimat ini yang benar ya. Nah, coba sekarang Bu Tika sudah punya bacaan lagi. Ada satu bacaan lagi. Coba anak-anak perhatikan itu gambar apa ya? Wah, benar sekali. Itu adalah gambar pepaya. Ada ceritanya ternyata. Pagi tadi
Ayah memetik pepaya di kebun. Sampai di rumah, ayah menimbang berat pepaya. Ada yang beratnya 2 kilogram dan ada yang beratnya 4 kilogram. Ada yang beratnya 5 ons. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ayah memetik pepaya, ada beberapa pepaya. Ada yang beratnya 2 kilo, ada yang 4 kilo, dan ada yang 5 ons. Ini apakah sama-sama satuan berat? Iya, sama. Tetapi apakah satuannya sama? Betul sekali, tentu ini satuannya berbeda karena ada yang satuannya kilogram dan ada yang satuannya ons. Nah, kita lanjutkan coba. Berikutnya, ini ada gambar jeruk di pojok kanan. Berapakah jeruk yang dibeli Ibu? Ayo coba kira-kira jawaban yang mana ini ya? Apakah A 1 kilogram, apakah B 10 ons, atau apakah C 1000 gram? Kita buka jawabannya. Wah, 1 kilogram ternyata benar. 10 ons juga benar ternyata. 1000 gram juga benar. Ternyata semuanya benar ya. Loh, kok bisa seperti ini? Kok bisa semuanya benar ya? Ternyata ini adalah kesetaraan berat benda. Nah, berat ini, ketiganya ini 1 kilo, 10 ons, dan 1000 gram ini semuanya setara ternyata anak-anak. Setara itu artinya sama. Lah, kenapa bisa begitu ya Bu Tika? Coba kita lihat. Soal tadi bisa sama begitu karena hasil pengukuran berat bisa dinyatakan dalam satuan gram, kilogram, dan juga hektogram. Ada beberapa satuan dan juga ini masih ada yang lainnya ya, tidak hanya 3 ini. Nah, jadi hasil pengukuran berat itu tidak hanya satu satuan, misalnya gram saja, tidak. Ada beberapa satuan. Nah, makanya untuk menyelesaikan masalah berat, kita perlu menyamakan satuan beratnya. Coba kita lihat slide selanjutnya. Ini yang harus anak-anak ingat adalah 1 kilogram sama dengan 10 hektogram. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Dan 1 hektogram sama dengan 1 ons. Jadi 1 kilogram sama dengan 10 ons. Maaf, ini tulisannya kurang 01 ya. Mohon maaf anak-anak. Nah, setelah kita mengingat-ingat ini, artinya 1 kilogram itu sama dengan 10 ons. Nah, coba sekarang Bu Tika punya satu contoh soal cerita. Lani memetik wortel seberat 5 ons. Ibu juga memetik wortel seberat 5 ons. Berapa kilogram berat cabai sekarang? Apakah ada anak-anak yang bisa menjawab? Kalau bisa menjawab, Bu Tika tunggu di kolom live chat streaming YouTube PGRI Salatiga ya. Oh iya, ini teliti sekali, cabai atau wortel Bu. Mohon maaf, sepertinya Bu Tika waktu mengetik tadi ada yang salah. Jadi sebenarnya itu adalah wortel, tapi kenapa kok cabai ya? Mungkin tadi pagi Bu Tika masak pakai cabai, lupa ya. Mohon maaf ya anak-anak. Baik, sudah ada yang menjawab 1 kilogram. Baik.
Kita lihat jawabannya. Ini adalah wortel lani. Mula-mula hanya 5 ons. Sekarang kita tambahkan dengan punya ibu. 5 ons ditambah 5 ons. Berapa ya jawabannya? Ini wortel lani 5 ons. Wortel ibu 5 ons. Jadi 5 ons ditambah 5 ons sama dengan 10 ons. Nah, kita ingat tadi kesetaraan berat benda. Kalau 10 ons sama dengan berapa tadi? Bagus sekali. 10 ons sama dengan 1 kilogram. Jadi jawabannya adalah 1 kilogram. Nah, ini jawabannya. Ingat, 10 ons sama dengan 1 kilogram. Jadi bisa ya anak-anak, kalau ada soal seperti ini, anak-anak menjawab dengan cara menyamakan dulu. Misalnya ons ditambah ons sampai sama dengan ons. Baru setelah itu diubah ke dalam kilogram seperti itu. Nah, coba ini ada latihan lagi. Nah, ini ada cabai 10 ons, kemudian sawi 20 ons, dan pepaya 30 ons. Berapa beratnya jika diubah ke dalam kilogram ya? Coba kita lihat. Nah, karena kesetaraan tadi, jadi cabai yang 10 ons menjadi 1 kilogram, dan sawi yang 20 ons menjadi 2 kilogram, dan pepaya yang 30 ons menjadi 3 kilogram. Oh, sudah ada yang menjawab. Betul sekali. Ini hebat semua anak-anak ya. Nah, dari 2 pembelajaran tadi, apakah yang sudah anak-anak dapat dalam pembelajaran? Yang pertama, anak-anak belajar tentang cara menggunakan kalimat berita dan menggunakan titik pada kalimat berita. Jangan lupa ya, kalau ada kalimat berita harus diberi titik. Dan yang kedua adalah anak-anak belajar menggunakan kesetaraan berat benda. Kiranya itu saja materi yang bisa Bu Tika sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, Bu Tika minta maaf. Dan apabila ada yang masih kurang mengerti, silahkan nanti menghubungi melalui email, akan Bu Tika jawab, atau bisa juga melalui live chat di live streaming YouTube tadi. Mohon maaf karena ini kamera Bu Tika tidak bisa menyala lagi karena ada kesalahan teknis. Sampai jumpa di pembelajaran yang selanjutnya, dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tetap semangat, luar biasa istimewa. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Katarina. Baik, terima kasih kepada Ibu Tika yang sudah mengantarkan pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk kelas 2. Anak-anakku semuanya, kita akan akhiri pembelajaran dari rumah bersama PGRI Kota Salatiga dan Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Kita akan ketemu lagi di program BDR berikutnya. Jangan lupa kalian subscribe, like, dan share channel YouTube SLCC PGRI Salatiga agar kalian tidak ketinggalan informasi BDR sesi berikutnya. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, sampai bertemu kembali di program BDR kesempatan yang akan datang. Terima kasih semuanya, Bu Tika, Bu Intan, ketemu lagi di pertemuan yang akan datang.